Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti lolos. Timnas Indonesia memastikan satu tempat lolos ke babak 16 besar Piala Asia secara dramatis. Usaha mati-matian pemuda Indonesia dikombinasikan dengan hasil Kirgistan menahan imbang Oman menghasilkan Indonesia lolos ke babak berikutnya. 26 pemain terbaik negeri bersama Sintayong dan stafnya mengukir sejarah baru, membawa pasukan merah putih lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Apa yang dikatakan pahlawan kita ternyata benar. Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Cetak Gol coba merangkum kehebatan timnas Indonesia bersama Sintayong yang mengukir sejarah baru sebagai berikut. Didesak mundur sebelum Piala Asia. Sintayong mendapatkan kritikan tajam sebelum perhelatan Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat didesak untuk mundur oleh pundit kawakan Tommy Welly. Bung Toel meminta PSSI untuk segera mengevaluasi Sintayong. Dia menilai sang pelatih telah gagal membawa trofi untuk tim nasional Indonesia. Dia mengatakan jika kesuksesan pelatih dinilai dari trofi yang dicapai. Komentarnya kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Akmal Marhali. Koordinator dari Save Our Soccer itu menilai masyarakat sudah sangat menantikan prestasi tim nasional Indonesia. Tetapi Justinus Laksana justru memberikan komentar yang berbeda. Coach Justin mengatakan masyarakat sudah sangat puas dengan kinerja dari Sintayong. Namun Akmal kembali memberikan kritikan pedas untuk sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu skuad Garuda gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan secara berturut-turut. Di laga menghadapi Irak, tim nasional Indonesia bahkan dibabat habis dengan skor 5-1. Akmal Marhali mengatakan Sintayong telah gagal dalam meracik strategi. Pria 46 tahun ini menilai sang pelatih sudah lambat dalam melakukan perubahan komposisi. Tak berbeda jauh, Bung Toel kemudian menyarankan PSSI berani mengambil keputusan apabila Sintayong gagal di Piala Asia. Dia menilai sang pelatih seharusnya bisa memenuhi target yang diberikan. Pasalnya Sintayong sudah banyak mendapatkan fasilitas mumpuni dari PSSI. Dia berharap PSSI bisa mengambil langkah tegas apabila sang pelatih gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Diremehkan sebagai tim terburuk. Perjuangan Sintayong di Piala Asia juga sempat diremehkan oleh pengamat sepak bola Amerika Serikat yakni The Give and Go. Dia menyebut Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia. Edward Reynoso berkaca dari data Indonesia yang menjadi salah satu kontestan dengan ranking terendah di Piala Asia. Gak cuma itu, Reynoso juga meremehkan para pemain muda Indonesia. Dia menilai para pemain muda timnas Indonesia masih anak-anak dan seharusnya bermain TikTok saja. Ucapan Reynoso terbukti setelah Indonesia takluk atas Irak dengan skor 1-3. Akan tetapi dirinya mengakui Indonesia bermain sangat bagus dengan pertandingan intensitas tinggi. Reynoso pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perkataannya tersebut. Namun untungnya Sintayong gak peduli dengan omongan pihak-pihak yang meremehkannya. Dirinya lebih ingin fokus menangani skuad Garuda di perhelatan Piala Asia 2023. Sintayong cukup yakin jika Indonesia bakal menjadi tim kuda hitam dan lolos ke babak 16 besar. Lolos dramatis di detik-detik terakhir. Ucapan Sintayong bisa dia buktikan setelah Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar. Skuad merah putih sebenarnya diragukan untuk bisa lolos. Pasalnya semangat bambu runcing kita baru saja ditebas oleh Jepang dengan skor 3-1. Hasilnya posisi Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik terus mengalami pemerosotan. Meski kalah, striker Jepang Ayase Ueda memberikan pujian kepada pelatih Sintayong. Dia mengapresiasi permainan punggawa dari Garuda. Ueda bilang Indonesia nggak memainkan negatif football walaupun berada di urutan bawah secara ranking FIFA. Skuad Garuda bergantung pada 2 hasil pertandingan antara Yordania menghadapi Bahrain dan Kirgistan menghadapi Oman. Sayangnya Bahrain mampu menang dengan skor 1-0. Artinya Indonesia hanya berharap Oman kalah atau bermain imbang atas Kirgistan. Beruntung skuad The White Falcons mampu menahan imbang Oman lewat gol dramatis dari Joel Kojo. Para punggawa Garuda terlihat langsung menangis haru usai hasil imbang tersebut. Dalam video yang beredar, mereka terlihat saling berpelukan untuk merayakan kelolosan timnas Indonesia. Elkan Bagot bahkan menggendong Sintayong.
Skuad Garuda menempati urutan keempat sebagai tim peringkat 3 terbaik. Ini menjadi sejarah baru untuk timnas Indonesia karena mereka lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang republik ini berdiri. Sintayong mengungkapkan rasa bahagianya usai mengantarkan Indonesia lolos ke babak 16 besar. Dirinya pun merasa sangat bersyukur dengan hasil yang diraih. Coach Sintayong juga berterima kasih atas dukungan yang terus mengalir untuk skuad Garuda. Revolusi sukses di tangan Sintayong. Rekam jejak timnas Indonesia di Piala Asia sempat terhenti selama hampir 17 tahun lamanya. Pasalnya, skuad Garuda selalu gagal lolos ke Piala Asia sejak edisi 2007. Itu pun di tahun 2007 Indonesia otomatis lolos karena berstatus sebagai tim tuan rumah. Namun rekor buruk itu langsung patah di tangan Sintayong. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun yang lalu. Prestasi Sintayong bersama skuad Garuda juga begitu moncer. Dirinya berhasil membawa Garuda terbang tinggi dari raihan peringkat FIFA. Sebelum dilatih oleh Sintayong, skuad Garuda hanya bercokol di peringkat 173 FIFA. Namun kita perlahan naik dan kini melesat ke urutan 142. Peringkat ini kembali naik usai pasukan Merah Putih meraih kemenangan atas Vietnam di fase grup Piala Asia. Nggak cuma itu, Sintayong juga sukses mengukir rekor bersejarah yang lainnya. Dia berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Sintayong juga sukses membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Alhasil, dirinya sudah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia Senior dan juga 2 kelompok umur. Semuanya diperjuangkan dari babak kualifikasi. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mengaku bangga dapat mengukir rekor bersejarah ini. Sintayong percaya sepak bola Indonesia sudah berkembang dengan baik. Mantan pelatih dari Brisbane Roar itu optimis sepak bola tanah air akan terus melesat lebih baik lagi. Media Vietnam bernama Soha juga memuji rekor bersejarah Sintayong bersama timnas Indonesia. Soha menuliskan jika sang pelatih layak dinobatkan sebagai pahlawan Indonesia. Pasalnya, Sintayong telah menulis sejarah baru untuk negeri yang selama ini dianggap hanya punya penonton yang loyal, penonton yang berani mati, tapi gak punya tim nasional yang membanggakan di level dunia. Skuad Garuda juga berhasil mengukir rekor positif lainnya saat menghadapi Curaçao. Indonesia di bawah asuhan Sintayong berhasil mengalahkan Curaçao 2 kali. Padahal Curaçao berada di peringkat ke-84 dunia saat ditumbangkan oleh Garuda. Di Piala Asia 2023, Sintayong kembali mencetak rekor yang gemilang. Dengan penuh percaya diri, skuad Indonesia menjadi tim termuda yang bermain di Piala Asia 2023. Skuad Garuda punya rata-rata umur sekitar 24,33 tahun di edisi Piala Asia 2023. Meski menjadi tim termuda, Sintayong mampu mengukir rekor sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Itulah ulasan kehebatan Sintayong yang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Sehat-sehat terus coach, semoga makin banyak prestasi lain yang dipahat bersama negara sebesar ini. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.